Dan pas masuk ke dalam, itu ada sesuatu hal yang menurut Rian itu di luar nalar cuy. Karena di dalam saung tersebut ada sebuah keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini udah mulai memasuki yang namanya segmen bacot lagi nih cuy. Dan segmen kali ini gue bakal bawain cerita tentang pesugihan. Buat kalian penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen bacot. Bacain cerita orang terhoror, dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita nyebat-nyebat. Dan jangan lupa ngopi. Jadi cerita ini tuh dari salah satu orang, bisa dibilang dia tuh bukan ya korban sih. Maksudnya kayak bukan korban dari si tumbalnya, lebih tepatnya pelaku yang pernah ikut salah satu pesugihan cuy. Dan awal ceritanya tuh kayak gini. Jadi kita sebut aja namanya tuh Rian ya. Jadi Rian ini dia tuh seorang duda, atau bisa dikatakan ya udah cerai lah dengan istrinya. Dia ini tuh cerai gara-gara perekonomian dari Rian ini bisa dikatakan agak jauh dari kata cukup lah cuy. Boro-boro buat makan, buat bayar kontrakan listrik, intinya semua kayak bukan gali lubang tutup lubang lagi, terus saya gali lubang, intinya tuh seperti itu. Nah pada suatu ketika Rian ini lagi sepaneng atau lagi puyeng gitu kan, dia tuh sempet terlintas kayak pikirannya tuh kayak pengen maling atau nyolong gitu kan. Itu tuh sebenarnya sempat dilakuin sama dia. Sampai suatu ketika dia lagi maling itu dia ketahuan cuy. Dan itu hampir diamuk masa. Dan beruntungnya Rian ini ditolong sama salah satu orang yang entah siapa pada saat itu. Jadi kayak disembunyiin, ketahuan kan nih maling, tiba-tiba disembunyiin gitu, diajak udah lu ngumpet di sini, dan itu nggak ketahuan kan. Akhirnya lolos tuh. Dan ternyata yang nolongin ini tuh kayak ya ditanya lalu kenapa ngelakuin kayak gini dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya si orang yang nolongin ini tuh, daripada lu maling, lu ketahuan digebugin, gimana kalau lu ikut jalur yang lain, yaitu jalur gaib. Bisa dikatakan ya pesugihan lah, seperti itu gitu kan. Tapi ya dengan memiliki resiko yang sama. Cuman bedanya kalau lu maling, lu digebugin sama orang. Tapi kalau lu pesugihan, lu akan terlibat yang namanya dengan sosok-sosok makhluk gaib. Lu sanggup apa enggak? Rian namanya lagi butuh uang kan. Dan dia juga enggak mau yang namanya tuh terus-terusan ekonominya tuh jauh banget gitu. Intinya ya kismin lah. Akhirnya dia pun kayak setuju lah, apapun itu persyaratannya gitu kan. Setelah obrolan panjang dan udah setuju juga, akhirnya mereka berdua itu pergi ke salah satu tempat atau daerah yang lumayan cukup terpencil, pedesaan yang sebetulnya lokasi dari si tempat ini tuh desanya tuh lumayan rame cuy. Cuman pelosok aja. Datang ke salah satu rumah, kita sebut aja si rumah yang pemilik ini kita panggil aja Mbah gitu kan. Nah dari situ orang yang bawanya ini tuh kita sebut aja namanya si Kuncir gitu ya. Nah si Kuncir ini bilang ke si Mbah kalau
dia ini mau ngejalanin sebuah ritual atau pengen yang namanya cepat kaya gitu kan. Si mbahnya ini cuman senyum. Kalau memang lu pengen kaya silahkan, tapi ada harga yang lu harus bayar dan lu sanggup atau enggak. Dari situ sebenarnya karena memang si Rian ini udah stuck, udah pikirnya tuh udah sepaneng, udah panas, udah kolong banget. Jadi kayak oke lah, apapun itu langsung jawab iya gue mau, iya. Dari situ ya udah tuh tidak ada obrolan apapun dan Rian ini disuruh istirahat. Jadi ya udah kalau memang lu mau lu netap aja di sini. Dan dari situ pun Kuncir pergi cuy, nggak tahu kemana. Seolah-olah dia ini kayak calo yang udah paham, ya udah lo udah di sini, udah tinggal pergi aja. Singkat ceritanya sekitar 2 hari Rian tuh sempet aneh dan heran kan. Dan dia pun ngerasa nggak enak karena tinggal terlalu lama sama si mbahnya ini. Mbah, kita ngapain ya? Kok kita diam-diam aja gini? Mbahnya tuh cuman bilang, kamu harus sabar. Kita cari malam yang tepat untuk melakukan sebuah ritual. Dari situ si Rian pun kayak ngerti dan ya manggut-manggut aja. Jadi si mbah ini tuh nggak ngerasa keberatan makan, selalu dikasih makanan yang enak. Bahkan Rian tuh kayak wah seneng gitu kan. Dan paling anehnya adalah mbahnya ini itu ngasih uang cuy, bener-bener ngasih uang. Sekitar ya 1-2 hari itu dikasih kurang lebih 500 sampai 1 jutaan lah. Takutnya Rian itu pengen jajan atau pengen beli sesuatu, pakai aja uangnya gitu kan. Tapi ya bingung juga, dia pun nggak berani buat make, toh di situ rokok ada, apapun ada, jadi apa yang mau dibeli gitu kan. Sampai suatu ketika selesai 1 minggu di situ, akhirnya Rian pun melakukan sebuah ritual. Jadi mereka berdua nih, Mbah dan Rian ini pergi ke suatu tempat yang kurang lebih tempat tersebut tuh bentukan kayak rumah saung semi permanen. Kalau semi permanen itu kan setengah tembok setengah lagi bilik kan. Dan pas masuk ke dalam itu ada sesuatu hal yang menurut Rian itu di luar nalar cuy. Karena di dalam saung tersebut ada sebuah keranda. Dan Rian tuh sebenarnya nggak mikir aneh-aneh. Yang paling parah, dalam keranda itu ada sebuah jenazah yang kondisinya itu udah tulang doang, tapi dengan perwujudan atau dengan tulang yang masih utuh kelihatannya. Dari situ kan Rian kayak, kok ada jenazah gitu, maksudnya ada tulang, ini tempat apa gitu. Rian tuh kayak pengen nanya tapi nggak berani cuy. Dan suasana di situ benar-benar mencekam banget. Dan akhirnya ketika sudah masuk ruangan itu, si mbah pun melakukan sebuah ritual. Entahlah jampe-jampe apa yang dia baca. Dan kondisi ketika ritual itu bisa dibilang ya sekitaran jam 9 atau jam 10 malam cuy. Ritual, dan Rian ini nggak disuruh apa-apa, cuman duduk di belakang udah. Nggak ada tuh istilah lu suruh merem atau apapun, nggak ada. Jadi yang kerja tuh kayak simbanya kan, kayak menjamin mata sambil komat kamit baca mantra gitu kan. Udah komat kamit, tetek bengek, entah itu berapa lama. Akhirnya tiba-tiba si mbak ini bilang, kamu silahkan duduk di seberang saya gitu. Maksudnya kondisinya kayak hadap-hadapan, kayak saling hadapan ke si keranda ini cuy. Iya mau nggak mau kan Ria tuh kayak nurut, cek duduk. Dan pas baru duduk, tak, badan Rian itu seolah-olah berat banget. Itu berat banget. Rian tuh sempat mau nengok aja, itu nggak bisa cuy. Badannya itu kayak seolah-olah ada yang neken. Ada yang neken gini. Dari situ kan kayak, aduh gimana ya. Dia tuh pengen nengok apa sih yang ada di belakang dia. Tapi si mbak ini bilang, kamu nggak perlu takut. Kamu gak perlu khawatir. Kamu cukup diam dan nurut. Apabila ada yang ngomong sesuatu, kamu harus bilang sanggup dan menyanggupi itu buat melancarkan pesugihan kamu atau ya niat tujuan kamu untuk banyak uang itu kan. Dari situ Rian tuh kayak manggut tanda setuju kan. Entah komat kamit apa lagi simbahnya. Tiba-tiba
dari belakang itu ada sesosok tangan panjang, jari-jarinya tuh bener-bener panjang cuy, kayak ngeraba begini dengan kuku yang panjang juga, dan itu seolah kayak ngerangkul dipeluk gini. Dan kedengeran suara napas dari kuping si Rian ini cuy. Rian tuh pengen banget neng, tapi bener-bener gak bisa cuy. Bahkan bola mata itu mah yang harus bisa ngelirik itu gak bisa. Bener-bener kayak fokus ke depan aja, gak bisa kan. Tapi dia tahu bahwa di belakang ini ada sosok. Rian ketakutan, Rian sampai keluar keringetan bercucuran gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan. Akhirnya entah gimana, tiba-tiba yang tadinya tangannya itu jelek, mendadak itu jadi perlahan lambat laun itu kayak ngelotok, tau gak sih, kayak ganti kulit dan berubah jadi tangan manusia yang benar-benar putih. Dan ketika udah putih nih cuy, Rian ini bisa nengok, dan sosoknya itu cantik banget. Sosok itu cuman senyum ngeliat Rian dan bilang, sosok itu tuh, jika kamu pengen kaya, kamu harus tidur setiap malam Jumat dengan saya. Persyaratannya cuman itu doang. Dan yang paling kurang masuk akal itu adalah selain disuruh tidur, dia nggak boleh nikah, terus nggak boleh yang namanya punya anak juga. Ya kalau mau punya anak ya harus dari hubungan mereka berdua ini. Dan kalau misalkan punya istri pun, istrinya pun akan meninggal atau akan jadi tumbal. Dan memang tidak ada persyaratan khusus kayak lu harus nyiapin tetek bengek. Dari situ tuh kayak, ya cewek cakep begini siapa sih yang nggak mau gitu kan. Dan karena memang cuman persyaratannya itu doang, ya mikir kayak gampang lah, cuman suruh tidur sama dia gitu kan. Oke lah gue mau gitu kan. Dan manggut tuh si Rian tuh mau. Dari situ sosok itu senyum manis, tapi senyumnya tuh senyum kayak nyeremin, manis tapi nyeremin gitu cuy. Gimana sih, kayak emak-emak belum dapet jatah aja gitu kali ya. Dari situ tiba-tiba sosok itu ke belakang bangunan tersebut dan kayak hilang gitu aja, set. Dan Simbah pun kayak tutup mata lagi, dia komat kamit. Entah dia komat kamit apa, dan langsung lah disuruh pulang. Tuh yuk kita pulang kan. Singkat cerita sampailah di rumah Mbah. Mbah pun langsung bilang, kamu udah tahu kan persyaratannya apa? Kamu nggak boleh nikah, kamu nggak boleh punya anak, dan kamu harus mau tidur sama dia dalam malam-malam tertentu. Ya dia bilang sanggup gitu kan. Sampai akhirnya ada sebuah pesan lagi sama si Mbah. Kamu melakukan perjanjian ini, kamu nggak bisa nantinya tuh kayak nyesel atau ngebatalin ini dengan seenaknya. Karena taruhannya adalah nyawa kamu sendiri. Dan sebetulnya kamu ini boleh berhubungan dengan siapapun, cuman syarat paling utama adalah kamu nggak boleh nikahin perempuan itu. Dari situ iya aja gitu kan, kayak ya udahlah. Dan setelah obrolan panjang kayak gitu, Rian ini disuruh istirahat. Dan singkat ceritanya ketika besok pagi, Rian ini dibekali sebuah kotak yang entah kotak apa, jadi kayak peti kayu gitu. Nih kamu bawa, dibungkus dengan kain apa sih namanya, kain putih gitu. Dan Simbah ini bilang, setiap malam Jumat kamu harus ngasih kembang atau sajian di sini kayak makanan, jajanan pasar, bakar kemenyan dan lain-lain. Dan satu lagi, kamu harus cari darah, atau bisa dikatakan itu syarat utama. Dan ditanyakan darah apa? Ya darah manusia intinya. Tapi Simbah ini kayak ngasih solusi yang terbaik. Ya kalau memang lu nggak mau, lu bisa yang namanya cari aja ke PMI, ke pendonor gitu. Ya buat itu nggak perlu lu ngambil atau ngebunuh orang gitu kan, kayak dikasih jalan lah atau dikasih tahu caranya. Oh dari situ kan kayak manggut tanda setuju aja kan. Singkatnya dibawa pulang lah itu peti. Dan pada saat itu pun memang tidak boleh dibuka sampai pas waktunya malam Jumat. Pokoknya boleh dibuka kalau malam Jumat, boleh dibuka tiap malam Jumat doang gitu kan. Singkatnya pulang. Dan setelah pulang ke rumah itu, jadi ada satu hari dimana pas pulang itu kan hari Rabu. Nah pas Kamis ini, itu tuh hari pertama dimana dia harus ritual dan ngebuka peti tersebut.
Dan pas dibuka lu tahu cuy, setelah udah ngasih sajen dan lain-lain, peti itu penuh dengan uang, benar-benar penuh dengan uang. Ya entahlah berapa nominalnya gitu kan. Dari itu sempat heran, sempat kayak nggak percaya. Bahkan dia tuh kayak nyobekin satu lembar, loh bener gitu. Bahkan dia sampai aur-aurin, loh bener gitu. Dan nggak mimpi, dia jajan ke warung itu bener cuy. Wah, dari situ Rian senangnya bukan main. Cuman ini baru permulaan dari kesenangannya. Segala sesuatu hal yang diraih dengan yang namanya jalan pintas sudah pasti hancurnya pun cepet gitu kan cuy. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, masih belum ada sesuatu hal yang lain-lain atau yang aneh-aneh. Nah, untuk ritual tidur dengan si bangsa jin ini sendiri, itu tuh dilakuin setelah namanya malam Jumat cuy. Jadi kan malam Jumat dia harus buka peti. Nah, malam-malam tuh tiba-tiba sosok itu tuh datang gitu aja. Tapi dengan paras yang bisa dikatakan ya cantik cuy gitu. Nggak yang nyerem-nyeremin banget. Ya laki-laki manapun kalau dikasih cewek cakep gitu kan ya mau-mau aja. Sampai akhirnya karena dia juga ngerasa happy dan seneng, punyalah sifat yang namanya nggak puas cuy. Atau ya gue punya banyak harta tapi gue nggak punya keluarga, gue nggak punya anak, kayak seolah-olah kayak hampa aja gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh kayak ngajak balikan lagi sama mantan istrinya itu. Tapi mantan istrinya kan udah nikah lagi, jadi dia nolak. Dan dia tuh kayak gabut, ngelamun. Sampai akhirnya ada satu cewek, ada satu perempuan itu yang ngedeketin, seolah kayak tertarik nih, kayak tertarik sama si Rian ini, dideketin lah. Intinya ya mereka ngobrol-ngobrol sampai akhirnya tuh kayak mereka akrab, sering jalan bareng, sering makan bareng. Memang belum ada sebuah tindakan hal yang aneh-aneh gitu kan. Dan di situ ya Rian ini ngerasa senang dan gak berpikiran kalau akan terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan dia. Sampai suatu ketika malam Jumat itu tiba, yang tadinya uang itu dalam arti kotak itu tuh selalu keluar uang, sekarang malah berubah jadi setumpukan belatung. Tapi masih tetap ada uangnya cuy. Jadi yang tadinya pure uang semua, jadi ada setengah belatung, setengah lagi uang. Dari situ Rian kaget kan, lah kok bisa gitu. Dan kayak ya udahlah, yang penting masih ada duitnya gitu kan, bodo amat. Rian ini mau coba tidur kan, dan setelah tidur tuh biasanya didatengin. Dan lu tahu kali ini Rian itu didatengin dengan sosok yang kurang lebih agak nyeremin cuy, tapi belum yang parah-parah banget nyeremin. Jadi sosoknya tuh masih normal pada umumnya manusia, cuman mukanya tuh pucat, agak sedikit pucat. Ya bukan agak sedikit pucat lagi, emang bener-bener pure pucat banget. Dari situ ya udahlah. Dan kelihatan juga Rian tuh kayak ngerasa aneh. Yang awalnya selalu melakukan itu tuh kayak seneng, senyum gitu, tapi ini mukanya tuh kayak munculin raut-raut muka kayak sinis atau kayak nggak suka. Rian masih belum punya pikiran nih, atau punya bahwa dia tuh tahu tentang hubungan mereka berdua gitu kan. Dan setelah melakukan hubungan itu, sebelum pergi, si sosok ini nengok dengan mata yang melotot, tanda marah gitu kan. Rian nggak terlalu mau menggubris atau kayak masa bodoh lah, nggak tahu juga ya, namanya perempuan, entah perempuan nyata entah demit, mungkin ada sifat ya lagi datang bulan kali gitu kan. Udah tuh. Dan setelah pergi dari situ si sosok itu, ini kan Rian ini lagi kasmaran kan, lagi seneng sama satu perempuan, mereka jalan. Dan sampai akhirnya lu tahu mereka berdua itu melakukan hubungan di luar nikah, tapi ya melakukan hubungan. Dan ketika pulang, jadi setelah melakukan ya begitulah di hotel, pulang kan, si perempuan ini besoknya itu langsung meninggal dengan kondisi semua gosong, atau ya layaknya kayak meninggal tuh nggak normal. Dari situ Rian tuh kayak kenapa ya, masih belum punya pikiran lagi. Tapi ya sudahlah, walaupun agak sedikit kesal dan terpukul, sampai akhirnya
udah nggak terlalu memikirin, toh juga ya emang udah nasibnya kali. Semua itu udah berlalu dan mulai memasuki yang namanya harus ritual lagi. Kali ini ada sebuah kejadian kayak susah banget. Yang sebelumnya Rian ini kan gampang banget yang namanya cari donor darah atau ya darah-darah kantongan gitu kan. Kali ini nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh susah banget cuy. Susah banget nyarinya, walaupun dengan harga yang mahal, tapi itu susah banget. Dia kan bingung, gimana ya gitu kan. Kalau ngorbanin darah dia sendiri kayak nggak mungkin kan, dan dia pun belum pernah tahu gimana efeknya kalau memang nggak ada si darah tersebut. Akhirnya dia kayak ngakalin cuy. Dia tuh motong ayam dan darahnya motong ayam biasa ya. Darahnya tuh dikumpulin sampai banyak dan sampai udah kayak ya semangkok kecil gitu. Diganti, yang tadinya harusnya darah manusia itu jadi darah ayam diganti. Dan itu awal-awal petaka yang memang gak bisa dilupain sama si Rian ini. Ketika ritual itu udah berlangsung dan lu tahu, ketika dibuka kotak tersebut berubah jadi sebuah kepala yang lagi melotot ke arah si Rian ini cuy. Rian tiba-tiba kayak langsung kaget dan dia kayak mental ke belakang. Dan yang paling parah adalah yang tadinya cuman kepala, kotak ukuran ya mungkin 40-an lah, 40 cm. Dari kotak itu keluar muncul sosok. Dan sosok itu lu tahu, Rian tuh memang gak bisa tahu ketika pada saat ritual sama simbahnya ini. Tapi dia tahu perwujudan dari tangannya itu mirip banget ketika pas ritual tersebut cuy. Tangan jari-jarinya yang panjang dan kukunya yang tajam ini cuy, kayak seolah ngejulur gitu kan. Dari situ Rian langsung keringet dingin dong. Dan sosok itu bilang, mari lakukan ritual selanjutnya. Yang kurang lebih dia tuh pengen ya udah, karena tiap malam kan harus tidur bareng gitu. Tapi ya siapa yang mau kalau kondisinya si ceweknya itu atau sosoknya itu berubah jadi nyeremin kayak gitu. Dan Rian tuh coba pengen berontak, pengen kabur, pengen pergi, tapi nggak bisa. Dan justru dia malah diem aja matung tuh. Sama kayak halnya kayak di awal-awal, dia tuh cuma diem matung dan sosok itu narik tangan Rian. Dengan gampangnya ditarik dan dilempar ke kasur. Dan ketika udah dilempar ke kasur pun Rian masih diem aja cuy, masih begini diem aja. Dia udah bingung kan harus gimana itu, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan lo tahu ya, dengan terpaksa Rian itu melakukan hubungan itu dengan sosok yang serem. Mau nggak mau kan, tapi endingnya cuy, lo tahu kemaluan dari Rian itu setelah selesai itu berubah jadi busuk. Benar-benar jadi busuk banget. Dan Rian pun ngerasa sakit, kepanasan, bahkan dia udah nggak tahu lah. Dia tuh udah kelojotan banget. Dan dia pergi ke rumah sakit sendiri dengan susah payah dengan kondisi ininya tuh berlumuran darah. Dan dicek sama dokter tuh kayak nggak tahu ini kenapa bisa kayak gitu, kayak kejadian itu di luar nalar gitu kan. Nah dari situ ketika udah masuk rumah sakit, Rian ini berontak, teriak-teriak kesana kemari. Dan ya semua harta yang dia dapat itu lenyap dan sirna semua buat biaya rumah sakit tersebut. Walaupun dengan kondisi yang tidak membaik. Cuman permasalahannya bukan sampai situ aja cuy. Karena Rian ini udah gak bisa bayar rumah sakit dan berobat, otomatis Rian pulang ke rumah kan. Dan rumahnya lu tahu, rumahnya itu penuh dengan tanah atau bisa dikatakan kotor banget. Dan dalam rumahnya itu bau banget. Bener-bener bau yang di luar nalar cuy. Kayak bau bangke, bau tetek bengek kan gitu. Dan di situ pun Rian sempat muntah-muntah. Dan beruntungnya ketika Rian diem ngelamun di luar dengan kejadian semua ini, Rian tuh kayak aduh gimana ya. Dia tuh udah bingung kan. Akhirnya mau nggak mau kan ya udahlah, dia tuh nyoba bersihin, tapi tetap baunya tuh masih ada cuy. Karena Rian kan nggak punya rumah lagi, dia masuk ke dalam rumah dan sampai akhirnya pas malam dia didatangin dengan sosok yang sama lagi.
Dan kali ini sosok itu minta nyawa Rian sebagai gantinya karena sudah melanggar perjanjian. Tapi Rian kayak berontak dan dia tuh coba buat ngelawan. Ya mau gimana cuy, namanya juga setiap perjanjian itu ada harus yang dibayar kalau dia ingkar kan. Akhirnya ketika Rian mulai ngerasa bahwa nyawanya udah di ujung tanduk dengan sosok yang nyeremen itu, tiba-tiba ada orang yang ngedobrak pintu. Dan ternyata orang yang ngedobrak pintu itu adalah tetangganya. Dan entah gimana dia bisa tahu itu nggak tahu menurut Rian. Tetangganya itu tiba-tiba langsung baca doa, kayak ya baca surat-surat ayat kursi dan sebagainya, dan ngusir sosok tersebut. Dan tiba-tiba sosok itu tuh pergi. Tapi sebelum pergi sosok itu tuh cuman bilang, kamu nggak akan bisa lolos, nyawa kamu sudah di tangan saya. Kurang lebih kayak gitu cuy. Dan tiba-tiba pergi gitu kan. Sebelum pergi sosok itu kayak ngeliat ke sosok tetangganya itu kan, kayak melotot tanda kesel. Tapi tetangga ini kayak ya elah kayak begitu, kayak tanda nggak takut aja. Dan langsung lah dari situ tetangganya itu kayak ngebawa ke rumahnya dan langsung diobatin, bahkan didoain. Dan tetangganya ini kita sebut aja Bang Uus. Bang Uus ini bilang, apa sih yang udah lu lakuin? Coba cerita, siapa tahu gue masih bisa cari jalan keluarnya. Akhirnya dari situ Rian pun nyeritain semua tentang kronologi kejadian yang mulai dari awal, bahkan tentang semua perjanjian dan tetek bengeknya. Sampai akhirnya si Rian ini kayak ngelakuin kesalahan dan lain-lain, sampai akhirnya dia bisa kayak gini. Dan Rian pun ngasih tahu bahwa akibat dia ngelanggar, dia tuh kayak punya satu penyakit dan ya dia udah nggak bisa bangun lagi gitu kan. Dari situ tetangganya tuh kayak manggut-manggut aja kan. Dan tetangganya ini nggak bisa ngejanjiin buat lolos dari si demit ini. Tapi kalau mau dicoba ya silahkan gitu kan. Akhirnya cuy, ya karena Rian juga udah pengen kebebas dari si sosok demit tersebut, mau nggak mau kan, ya udahlah gue siap. Dan sekitar 2 atau 3 hari setelah persiapan semua siap, dan itu pun dibantu dengan beberapa orang, Rian ini tangannya diikat, kakinya diikat, dibacain doa kayak diruqyah gitu cuy. Dan alasan kenapa diikat itu ternyata ketika dibacain doa, Rian tuh seolah badannya tuh kayak panas banget. Dan yang dilihat dari mata Rian, badannya itu kayak ngelotok atau kekupas sendiri, dan kulitnya tiba-tiba berubah sama kayak si sosok demit tersebut cuy. Saking panasnya tuh kayak hitam dan mirip banget. Terus aja melotok, dan itu pokoknya sakit terparah. Bahkan dia tuh kan ngalamin yang namanya bagian kemaluannya itu kayak busuk atau gimana gitu kan. Nah itu tuh nggak terlalu sakit, tapi pas dibacain doa ini bener-bener sakit banget. Tapi yang dilihat sama Bang Uus itu tuh ya normal, kulit biasa, cuman kelojotannya doang gitu, cuman berontak-berontaknya doang yang beda gitu kan. Dari situ ya entah berapa lama, yang pada intinya Rian itu mungkin karena sakit nahan dari pengobatannya ini, tiba-tiba dia pingsan dan dia tuh sadar-sadar subuh. Dan setelah sadar tuh taliannya juga udah kebuka semua cuy. Dan Bang Uus ini bilang, Yan, lu kalau mau sembuh, lu balik lagi ke jalan yang benar. Rajinin sholat, rutinin sholat, banyak ngaji, banyak taubat gitu kan. Ya intinya sesuatu hal yang positif lah. Dari situ Rian sejadi-jadinya nangis, benar-benar gak habis pikir. Gara-gara itu dia pun harus kehilangan ya sesuatu hal yang berharga dari cowok gitu kan. Dia udah gak bisa bikin anak lagi, ya tahu sendirilah gitu kan cuy, kayak gitu. Tapi ya mau gak mau kan, namanya hidup harus terus dijalanin. Walaupun ketika sudah diruqyah awal itu, jadi proses ruqyahnya tuh kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi per 2 hari itu terus diruqyah. Dan awal-awalnya tuh memang sakit kayak gitu, tapi makin kesini gak terlalu separah di awal-awal. Dan makin setelah 1 bulan itu ya normal, biasa-biasa aja. Maksudnya ya cuman panas-panas dikit doang. Cuman yang paling parahnya adalah Rian ngerasa kalau Rian ini selalu diincar atau ditungguin sama si sosok itu.
Tapi ketika Rian ini bilang sama Bang Uus, Bang, gua tuh kayak ngerasa tuh diikutin terus dan kayak diincar. Bang Uus tuh bilang, ya lu masih jadi inceran dia, tapi selama ibadah lu gak bolong, gua bisa pastiin itu sosok gak bakalan berani ngedeketin ke badan. Dan semenjak dari omongan itu ya Rian tuh udah masa bodoh dengan sosok itu yang mau merhatiin dan lebih percaya sama Bang Uus ini gitu kan. Akhirnya dia rajin ibadah, dan memang walaupun ketika sholat itu diperhatiin terus atau gimana pun, memang sosok itu kayak seolah nggak berani ngedekat. Bahkan sampai sekarang itu sosok selalu aja datang dan kayak selalu merhatiin, tapi karena memang ibadahnya atau sholatnya getol, jadi sosok itu tuh kayak ya udah nungguin apesnya. Walaupun banyak godaan, Rian itu kayak ada aja gitu godaan yang harusnya nggak sholat gitu terus dipaksain, dan alhamdulillah Rian itu nggak kenapa-napa. Cuman pesan dari Bang Uus itu, kalau lu sampai ninggalin satu sholat aja atau lu benar-benar lupa, gua nggak bisa jamin lu akan selamat. Dan bisa dipastiin lu udah, intinya si demit ini tuh nyari celah atau nyari kesalahan yang bakalan bisa ya kayak awal-awal gitu ngelanggar sebuah perjanjian gitu kan. Kalau tobat atau sholat ini kan ya dia udah khusyuk ke Tuhannya gitu kan. Jadi kalau lu imannya kurang pun ya dia bisa masuk kapan pun gitu. Dan dari situ pun Rian udah ngerasa bersalah, udah tobat, dan sampai sedetik ini pun dia udah jadi orang yang rajin ibadah. Walaupun dengan banyak penyesalan, tapi ya udah dia tuh coba nikmatin dan jalanin aja hidup yang dia udah capai sampai saat ini. Ya Rian walaupun sekarang itu katanya punya anak, dia tuh punya anak tapi dari hasil adopsi ya. Dan dia pun punya seorang istri, dan istrinya tuh bisa dikatakan nerima banget kondisi si Rian ini. Walaupun nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ya namanya jodoh, Tuhan udah ngatur gitu kan. Setiap manusia pasti dikasih jodohnya selama mau usaha dan ikhtiar. Dan bener-bener cerita ini tuh menurut gua, aduh, kasihan banget sih sama Bang Rian ini. Karena ya cuy, satu-satunya lu aset buat laki-laki tiba-tiba nggak bisa bangun. Dan keadaannya tuh gue nggak bakalan ngegambarin di ceritanya ya, karena pas gue baca tuh kayak aduh anjir, nggak ada. Yang penting intinya udah nggak bisa bangun lagi aja gitu aja kan cuy. Dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, ya jangan sekali-sekali ngambil jalan pintas. Memang jalan pintas itu lebih mudah dan biasanya lebih menyenangkan dan lebih gampang untuk didapetin. Tapi jangan salah, jalan pintas juga salah satu cara ya hilangnya tuh cepet cuy. Jadi gue saranin ya udahlah, biarpun capek tapi hasilnya tetap manjang gitu kan cuy. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.